kita belajar ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan gitu. Kalau dulu kita mungkin dengan korelasinya dengan bisnis kita gitu kan, semuanya kan masih pakai offline ya, masih perlu submit SPAJ gitu kan gitu. Nah kita dengan keadaan yang setidaknya kita harus berubah gitu. Karena kalau misalnya kita nggak melakukan perubahan, ya kita akan punah dan akan ketinggalan ya gitu. Sini tadi di dulu juga gitu kan banyak tuh orang-orang yang mau melamar pasangannya gitu kan, perlu mungkin kata-kata yang romantis, tapi mereka perlu adanya tindakan nyata gitu kan, mungkin tadi seperti contohnya gitu, berlutut sambil mengucapkan kata-kata yang indah dan janji dia gitu kan, untuk memberikan suatu keyakinan kepada orang yang mau dipinangnya gitu. Jadi intinya kita harus ada action gitu, action yang nyata, bukan hanya retorika atau mimpi-mimpi gitu. Jadi kita juga sering katakan gitu, lebih baik makan singkong di alam nyata daripada makan spaghetti atau bisa tapi dalam mimpi gitu. Gitu. Jadi kita lebih real gitu, ada tindakan gitu. Kita juga kan belajar juga ya gitu, untuk kita juga flashback ke diri kita juga, introspeksi ke diri kita juga di sini. Biasanya di awal tahun kan kita melakukan yang namanya goal setting gitu kan. Tapi apakah dari semua agenda leader mencapai impian dan tujuannya? Kan tidak gitu kan. Hanya 1% aja orang yang mencapai akan goal dan impiannya itu. Kenapa membedakan? Apa yang membedakannya gitu kan? Intinya kan yang 1% itu orang yang satu dia memiliki rencana dan dia follow up dan melakukan tindakan-tindakan yang telah dia rencanakan gitu. Dan sebagian besar itu hanya cuma nulis aja gitu, hanya merencanakan aja, tapi tidak memfollow up gitu apa yang dia sudah direncanakan. Nah, kemarin saya dapat kata-kata yang bagus ya. Semua pencapaian prestasi memerlukan 3 kunci sukses gitu. Yang pertama itu konsisten. Suka atau tidak suka, kita tetap melakukan sebuah target yang sudah ditentukan gitu. Jadi sebuah goal atau target yang sudah kita tentukan, ya kita harus jalanin gitu. Dan dengan cara metode chunking gitu kan, dari kita breakdown gitu kan, dari target tahun bisa jadi 1 bulan, 1 minggu, jadi berapa EP yang mesti kita capai. Yang kedua, komitmen mengerjakan sesuatu kapanpun apapun tantangannya, dan tetap fokus lakukan sampai tercapai apa yang ditargetkan gitu. Jadi fokus. Jadi dengan keadaan seperti ini juga gitu, jangan sampai agenda leader gitu kan berpindah haluan, mungkin di status medsosnya sekarang jualan masker, jualan hand sanitizer atau jualan makanan gitu. Nah itu mempengaruhi juga gitu. Jadi kita tidak fokus pada apa yang kita sudah tentukan gitu. Terus yang ketiga, persisten, mampu untuk gigih dan bertahan untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan. Jadi semua orang sukses di bidangnya adalah orang-orang yang berkomitmen tinggi, konsisten pada profesinya, dan persisten dengan kerja kerasnya gitu. Itu sih kok summary dari kelompok 27 gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Mantap Pak Jupri, Bang Jupri. Pak Eka udah join nih. Selamat pagi Pak Eka. Oh iya Pak Eka, selamat join di Masih PM. di mood. Ya. Selamat pagi teman-teman. Udah kedengeran suara saya? Dengaran Pak. Pak Eka, gimana sehat?
Ya, saya terjebak di Malang nih, karena kami liburan kemarin sebelum PPKM diterapkan, liburan tanggal 25 Juni kami berangkat, begitu mau pulang tanggal 5 Juli itu ada ketentuan PPKM kan, segala macam harus kartu vaksin, harus PCR, nggak bisa lagi untuk swab test dan sebagainya. Nah, sementara anak saya yang kecil, yang umur 15 tahun memang belum sempat vaksin gitu, belum kebagian vaksin. Jadi ya nunggu PPKM kelar atau ya nanti gimana lah kalau udah ketemu vaksin di Malang baru bisa ini. Jadi sementara saya nggak di hotel di Malang, kemarin tinggal di hotel kemarin karena menghindarin banyak orang ya. Jadi saya di sebuah guest house, enak banget di sini nih. Teman-teman, sepi gitu ya. Nih bisa lihat ya, sepi, enak, nyaman gitu. Jadi di Malang, di Dieng. Oh, di Dieng enak banget, dingin. Iya, adem-adem. Dan saya nyari memang yang sepi sehingga bisa kerja juga sambil nemenin anak saya, jadi online deh sekarang dari sini. Kerja sambil liburan ya, Pak. Kemarin rencananya liburan, jadi buntung banget tanggal 3 kan mulai diberlakukan. Nah, tanggal 2 kami terakhir memang di Batu, segala macam Jatim Park 1, 2, 3 penuh semua. Begitu tanggal 3-nya memang kami sudah mau kembali ke Malang, habis itu ditutup semua. Ya begitulah, jadi stuck di sini sampai tanggal 25 saya nemenin anak saya, istri sama anak yang lain sama mamanya udah pulang di Jakarta karena udah vaksin. Yes, teman-teman, apa yang bisa saya bantu nih hari ini? Siapa yang bisa bantu lah, siapa yang bisa saya sharingkan hari ini? Silakan. Ada yang mau nanya dan sebagainya. Enggak? Ya. Silakan. Kita kalau Pak Eka memang tidak ada materi, kita tanya jawab aja ya, dan kita gali supaya apa-apa hal-hal yang menginspirasi nih. Iya. Boleh. Oke, kan semua kita beruntung hari ini kehadiran untuk kedua kalinya ya Pak Eka. Iya gitu ya, saya nggak ngitung. Nggak apa-apa. Iya. Kita masih ingat dulu konsepnya luar biasa tuh. Oh, Oke, gitu ya. Pak, teman-teman ini semua ya, Pak, ini yang berhubungan dengan buku ini kan kita diajak untuk kreatif ya, Pak Eka. Kita kalau pagi baca buku dan bahas, habis itu kita ada sharing tentang case-case di lapangan, ya kan, supaya dapat hal-hal positif, ya kan, dari buku ini. Nah, untuk kreatif dan kita kan dituntut ini, kita kalau mau menarik kita bisa lebih kreatif, bikin cerita kebenaran yang jelas, menarik, dramatis, ya kan. Dan kita gunakan kecakapan kita seperti kalau film aja kan sebenarnya itu bohongan, tapi orang bisa melihat film itu kayaknya sungguhan gitu. Ya kan? Sampai nangis gitu ya, sampai ada yang marah gitu. Iya. Tapi satu hal saya lihat di buku ini kita di sini tulis dramatisasi keuntungan yang didapat dari calon customer kita agar menarik orang itu untuk membeli. Benar ya Pak Eka ya? Iya, betul. Nah, kalau itu jagonya tuh Pak Eka. Iya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman, pada saat kita prospecting dengan cara storytelling, ya mungkin teman-teman pernah ngelihat YouTube saya juga mengenai storytelling, jualan dengan istilahnya story selling ya, storytelling. Kenapa story pertama kali kan itu? Kenapa story sih? Karena anak sejak kita masih kecil gitu, itu sudah suka dengan cerita gitu ya. Alih-alih diajarkan sesuatu, kita ingat guru-guru kita kan kalau menganalogikan teori dengan cerita itu kan lebih asik ya. Sama, pada saat kita menjual sesuatu, ada bagusnya kita melakukan pendekatan dengan cerita. Nah, bagus kalau
begini teman-teman, pada saat seseorang ditawari sesuatu, pikiran dia itu berusaha untuk dalam tanda kutip curiga, ya, curiga untuk ini saya mau dijualin apa nih? Jangan-jangan mahal, jangan-jangan nggak bagus, jangan-jangan saya mau dijebak dan sebagainya. Jadi pikiran itu belum udah penuh, ya, sehingga nggak ada ruang lagi untuk masuk. Sometimes seperti itu, apalagi kalau Anda membawakannya monoton dan sebagainya. Jadi sudah ngeblok duluan. So alih-alih dengan cerita, pada saat kita mendengarkan cerita, kita nggak ada satu pikiran macam-macam di kepala. Dengerin aja, kan gitu. Menjadi lebih rileks, menjadi lebih terbuka pikiran. So akan menjadi lebih bisa masuk gitu. Nah sekarang yang kedua, jadi orang suka dengan cerita, itu pasti, ya. Sejak kecil diceritain, kan, didongengin dan seterusnya. Jadi itu terbawa sampai tua, ya. Nah yang kedua, pertanyaannya adalah cerita apa, kan gitu ya. Cerita apa? Kadang-kadang kita bercerita atau kita menjelaskan konsep asuransi proteksi, kita nggak bisa ngomong secara vulgar kepada nasabah kita, misalnya, mohon maaf Pak, kalau misalnya Bapak terjadi musibah dan sebagainya. Ada orang yang alergi gitu ya, disampaikan mohon maaf Pak, dengan kalau ada apa namanya, ada musibah dan sebagainya, sehingga anak-anak nggak menjadi korban dan sebagainya. Itu buat beberapa orang jadi nggak suka, ya, alergi, ngomongin yang susah-susah dan sebagainya. So alih-alih dia bisa mengatakan misalnya dengan cerita, menganalogikan dengan cerita, ya. Nah, cuman tekniknya sekarang, ceritanya cerita apa? Ya pastinya cerita-cerita yang menginspirasi. Menginspirasi itu bisa dua. Satu cerita yang sedih, harus dua ekstrim ya. Kalau cerita yang biasa-biasa aja orang nggak tertarik, tapi harus ada di dua ekstrim. Anda pilih ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu yang jelas yang sedih, ya, yang nggak happy ending. Ekstrim yang kanan itu ya jelas ekstrim yang positif, yang bagus, gitu ya. Nah, tergantung Anda mengalami sendiri atau Anda dengar dari cerita orang, ya, yang jelas jangan bohong, ya, jangan made up gitu ya, karena akan sulit nanti kalau ditanya lagi lebih detail dan sebagainya, itu cilaka. Ya, jadi pastikan cerita itu yang original. Kalau Anda nggak punya cerita original tersebut, ya Anda boleh menggali cerita dari teman atau leader Anda atau dari dari teman agent Anda, gitu ya, nggak masalah. Nah, satu hal yang bisa saya ceritakan, misalnya saya contohin, saya ambil nih ekstrim yang kanan, teman-teman. Saya cerita kepada nasabah saya, Pak, boleh saya cerita satu hal yang dialami oleh salah seorang nasabah saya. Pastinya orang itu, kalau orang Indonesia ya relatif sopan ya, pasti dia bilang, oh iya silahkan gitu. Nah, pada waktu dia ngomong silahkan, saya langsung cerita. Iya Pak, ini nasabah saya sudah kurang lebih 5 tahun jadi nasabah saya, dan out of the blue, tiba-tiba saja pada suatu siang setelah dia selesai makan siang, dia pingsan di kantornya dan akhirnya dirawat di rumah sakit, dan nggak lama setelah itu akhirnya dia meninggal serangan jantung. Dan ya akhirnya beruntung sekali dia punya pertanggungan yang cukup besar, sehingga pada saat ini anak-anaknya yang pas mau kuliah jadi terbiayai semua. Ya, istrinya yang kebetulan nggak kerja jadi ibu rumah tangga juga nggak masalah, karena ada uang pertanggungan yang cukup besar yang bisa membiayai kehidupan, dan dua anaknya tetap bisa kuliah sehingga nanti suatu saat akan selesai. Anaknya sekarang di semester 3, yang satu lagi baru masuk semester 1. Jadi teman-teman, jadi saya bilang ke prospek saya ya, nah banyak sekali yang seperti ini di luar sana dan akan menjadi sangat terbantu dengan adanya asuransi.
Saya percaya Bapak juga sudah mempersiapkan biaya pendidikan untuk anak-anak dan sebagainya. So, saya mulai cerita itu adalah pintu masuk, bukan alat closing. Ya, pintu masuk untuk membuka pikiran. Banyak orang berpikir cerita itu adalah alat closing. No. Cerita adalah pintu masuk untuk membuka pikiran, untuk membuat percakapan lebih lanjut mengenai proteksi yang kita tawarkan. Ya, jadi buatlah teman-teman suatu cerita yang memang real, tadi ekstrimnya kiri atau ekstrim kanan. Tadi yang saya ceritakan adalah yang happy ending. Bagaimana yang sad ending? Ya, saya memang punya seorang keluarga yang memang udah kita tawarin berkali-kali, tapi ternyata nggak bisa atau nggak mau produknya dan seterusnya. Ya sudah, kita kan nggak bisa paksa terus ya, orang nggak suka ya sudah. Pada akhirnya dia meninggal COVID, itu baru tahun lalu, dan keluarganya tiba-tiba menjadi setengah mati karena nggak ada asuransi apapun, sementara anaknya masih kecil-kecil 3. Nah, si istri dia memang sudah bekerja tapi penghasilannya sangat-sangat kurang lah untuk memenuhi kebutuhan 3 anaknya. Nah, itu cerita ekstrim kiri tuh, yang endingnya sedih, yang susah. Yang tadi ekstrim kanan mencontohkan mereka yang sudah punya asuransi, dan yang ekstrim kiri adalah mencontohkan mereka yang belum punya asuransi. Sekali lagi, cerita itu adalah jalan masuk, ya, pintu masuk untuk kita presentasi berikutnya, bukan menjadi alat untuk closing. Ya. Nah, pada saat Anda cerita, yang perlu Anda pastikan adalah cara Anda bercerita. Jadi tadi kenapa cerita itu orang suka, kemudian cerita apa, cerita live, real story, ya, kisah nyata. Kemudian bagaimana caranya cerita? Caranya cerita ya tadi minta izin dulu untuk cerita, dan pasti orang nggak keberatan, lalu cerita. Nah, yang paling penting Anda harus latihan. Ternyata cerita itu berbeda dengan presentasi, teman-teman. Ya, ada kalanya kita harus pause, ada kalanya kita harus menekankan sesuatu. Nggak perlu lebay sih sampai nangis dan sebagainya, nggak perlu. Tapi ada sesuatu, ada polanya lah ya. Anda bisa latihan ya. Latihannya gimana? Paling gampang dengan orang rumah dulu. Kalau gue cerita kayak gini, bisa menyentuh nggak? Ya, bisa menyentuh nggak? Kemudian kalau saya cerita semacam ini, kira-kira orang itu tertarik nggak, dan sebagainya. Lalu cek dengan leader Anda, lalu cek dengan sahabat Anda. Jangan dengan orang asuransi. Ya, jangan cuma dengan orang asuransi. Jadi setelah Anda cek dengan leader, Anda cek dengan teman Anda. Gitu, yang sudah tahu Anda seorang agen asuransi. Ya. Habis itu cek ke dia. Menarik nggak cara saya? Gitu. Ya, karena kalau sesama agen ya bias. Karena sudah tahu kan maksudnya untuk itu, sehingga ya oke aja gitu, nggak bisa menilai secara objektif. Tapi cobalah dengan klien Anda kalau perlu gitu ya, klien yang sudah jadi klien baik gitu ya. Pak, kalau saya menyajikan cerita semacam ini, kira-kira prospek akan tertarik nggak? Atau cerita saya menarik nggak? Atau cerita saya gimana Pak? Membosankan? Kalau dari nilai 1 sampai 10 kira-kira dikasih nilai berapa? Kayak gitu, untuk dapat feedback. Nah, itu adalah cerita untuk open the conversation, membuka pintu. Beda lagi cerita untuk closing. Cerita untuk closing itu biasanya kita ilustrasi, bukan suatu real life. Kita ilustrasi. Yang saya selalu pernah contohkan misalnya untuk pendidikan anak. Ya, saya selalu contohkan seperti ini. Pak, suatu saat nanti Andi, ya klien saya punya anak namanya Andi, kan di wisuda, dan pada saat tersebut ya
Pak Yosep beserta Ibu Maria akan bangun lebih pagi, dandan yang lebih baik dari biasanya, mempersiapkan diri untuk mengantar Andi ke acara wisudanya. Bapak Ibu dari jauh melihat Andi duduk di antara wisudawan dan akhirnya nama Andi dipanggil ke depan dan resmilah Andi menjadi seorang sarjana. Maka pada saat setelah selesai acara wisuda, Andi menghampiri Pak Yosep, Ibu Maria, memeluk Bapak dan Ibu, dan sambil berkata, terima kasih Mama, terima kasih Papa. Lalu saya pause bentar, biarkan suasana, biarkan mereka meresapi. Lalu baru saya ngomong, Pak Ibu, suatu saat dengan izin Tuhan tentunya hal tersebut bisa dan akan terjadi. So, kenapa nggak kita mulai mempersiapkan supaya itu benar-benar terjadi? Nah, kalau ilustrasi semacam itu yang saya namakan sebagai emotional closing, itu benar-benar menjadi alat untuk closing, untuk memotivasi closing. Jadi ada dua hal ya teman-teman ya, cerita, kisah nyata itu untuk membuka. Dan untuk closing itu kita memotivasi dengan ilustrasi yang langsung berkaitan dengan kepentingan mereka. Itu dulu, silakan kalau ada yang mau tanya. Halo, ada yang Ya, mau tanya? rekan-rekan, ada yang mau tanya boleh chatting. Juga mau tanya langsung kalau nggak ada. Tanya dong, tanya. Baca, saya tanya. Dengan siapa Dengan nih? siapa nih? Dengan Tika, Pak Eka. Dengan siapa? Dengan Tika, Pak Eka. Dengan Bu Tika, ya. Gimana Bu Tika? Nah, ya Pak Eka mau tanya, tadi kan Pak Eka sempat mengatakan kalau kita bercerita, kita minta izin dulu untuk kita bercerita. Nah, ada satu keadaan yang saya pernah lakukan, responnya bagus ya, dengan mendengarkan cerita yang seperti yang Pak Eka sampaikan tadi. Nah, ada juga yang responnya, udah detik, jangan cerita yang serem-serem, apalagi yang meninggal-meninggal gitu kan, itu ada yang terjadi nih Pak Eka seperti itu. Nah, apa yang Pak Eka lakukan ketika misalnya ketika kita baru mau cerita seperti itu langsung didistrak, lo jangan cerita yang kayak gitu deh yang buat gue jadi aduh serem begitu. Nah, itu hal apa yang biasanya Pak Eka lakukan? Iya, kebetulan sih belum pernah ada yang lakukan itu sama saya, tapi seandainya ada yang melakukan seperti itu, ya saya bilang ya oke, nggak masalah, sorry kalau tidak berkenan. Ya, tapi saya boleh izinkan saya juga untuk menceritakan hal yang lain yang nggak berkaitan sama meninggal nih. Jadi kita contohkan misalnya hal lain yang nggak berkaitan sama meninggal ya. Dan ini terjadi kurang lebih 13 tahun yang lalu saya menemui keluarga ini dan pada saat itu keluarga ini tidak berminat sama sekali untuk mengambil produk kami. Dan hari ini beliau berhasil mengkuliahkan anaknya ke Jepang. Dan saya diundang, saya out of the blue, surprise juga, saya diundang untuk makan siang dengan keluarga ini, dan mereka mengucapkan terima kasih. Karena 13 tahun yang lalu saya memaksa dalam tanda kutip mereka untuk mulai mempersiapkan biaya pendidikan sekaligus mengamankan biaya pendidikan anak mereka. Dan akhirnya mereka berhasil mengkuliahkan anaknya ke Jepang. Lalu saya tanya, kenapa sih harus alasannya pada saat itu? Kenapa asuransi ini menjadi kendaraan yang tepat? Dia mengatakan begini, ya dibandingkan saya investasi di tempat lain biasa, itu nggak ada keharusan buat saya. Sehingga itu benar-benar saya tergantung pada disiplin saya. Kalau saya nggak disiplin ya sudah lewat. Nah, di asuransi bedanya ada tetap keharusan, kewajiban untuk membayar secara reguler, kalau nggak lapse. Jadi mau nggak mau saya dipaksa untuk disiplin. Sementara saya orangnya kurang disiplin sebenarnya. Dan karena disiplin itulah maka
terakumulasi dana yang cukup untuk anak saya kuliah. So teman-teman, iya, itu pertanyaan bagus Ibu Tika ya. Jadi memang kita harus prepare sih ya. 1-2 cerita. Kalau orangnya mungkin alergi semacam itu, kebetulan saya belum mengalami. Tapi kalau saya mengalami, kita harus langsung switch. Pertama jelas harus kita minta maaf. Oh sorry kalau nggak berkenan, ya. Tapi ada satu cerita lain yang mungkin bisa, yang nggak ada kaitannya sama meninggal dan sebagainya. Gitu, kita bisa ceritakan. Jadi sekali lagi itu adalah pintu masuk, ya. Bagaimana untuk door opening, untuk membuat, karena kan menjadi kesulitan orang untuk gimana ya mulainya gitu ya. Banyak cara untuk memulai presentasi, tapi banyak agent, terutama agent baru bingung mulainya gimana. Ya, salah satunya banyak cara, tapi salah satunya adalah dengan cerita. Ya, banyak cara. Ada yang namanya bridging questions, misalnya pertanyaan peralihan, seperti itu. Ya, pertanyaan peralihan tuh contohnya misalnya, saya tahu nih dia punya anak kecil tadi. Ngomong-ngomong si Andi sekarang kelas berapa ya? Sekolah di mana? Dan sebagainya. Nah, kalau boleh bercita-cita, Andi kelak mau dikuliahkan di mana? Di Indonesia, di luar negerinya mana? Pernah nggak menghitung berapa biaya kebutuhan untuk anak kelak? Kira-kira apa yang bisa menghalangi Andi bisa kuliah? Dan seterusnya. That's presentasi dengan questions ya, dengan questions yang menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggiring. Jadi ada 2 cara sebenarnya untuk memulai. Satu dengan cerita tadi, Pak, Anda berkenan nggak saya? Pak, izinkan saya, dan seterusnya gitu ya. Pak, boleh saya cerita sedikit, ya? Atau tadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bridging, ya, bridging. Nah, misalnya kita tahu dia mau pensiun, ya sudah kita tanya aja, Pak, kalau di perusahaan Bapak rata-rata usia pensiun usia berapa? Gitu ya. Oh, usia 56, berarti mungkin Bapak masih pensiun 6 tahun lagi ya. Bagaimana cerita teman-teman Bapak yang sudah pensiun? Ya, apa yang menjadi keluhan mereka rata-rata? Dan seterusnya ya. Kita bisa masuk lagi dari situ. Gitu. Bu Tika, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, thank you Pak Eka. Sama-sama, Bu. Luar biasa Pak Eka ya. Waduh. Memang setelah dianalisa ya ada 3 yang agent perlukan. Bagaimana openingnya ya Pak Eka? Ya. Pertama. Kedua, di tengah-tengah bagaimana handle-nya? Kalau ada objection. Nah, ketiga nih, bagaimana cara closing-nya? Kadang orang agent yang belum jam terbangnya tinggi, dia takut untuk meminta untuk closing ya Pak Eka ya. Iya. Nah itu. Oke, ada teman-teman lain yang itu mau tanya? Silakan. Pak Eris nih. Ya, saya mau tanya Pak Eka, saya Eris Pak. Iya Pak Eris. Tadi kan dengan cerita kita ya Pak ya. Cerita itu mungkin kan pertama sebagai opening, yang kedua tadi kan langsung untuk penutupnya itu Pak ya. Nah, di tengah-tengah itu biar lebih menarik, kita harus cerita apa itu Pak? Di tengah-tengah antara pintu masuk dengan closing-nya itu biar mereka lebih tertarik, itu kira-kira gimana? Oke Pak Eris. Kalau saya begitu sudah dibuka dengan cerita dan cerita saya udah cukup membuat dia nyaman, itu paling penting ya. Cerita itu kan pintu masuk. Pertanyaannya kemudian pintu masuknya udah dibukain belum? Gitu. Kalau ternyata belum dibukain berarti saya belum bisa presentasi. Tapi kalau sudah kira-kira dia udah nyaman tuh gimana? Ya dari bahasa tubuh kelihatan sih. Dia ngangguk-ngangguk,
dia ada senyum, mungkin dia ada tanya-tanya, itu dia udah nyaman dengan cerita saya. Artinya saya udah bisa lanjut dengan tahap berikutnya. Tahap berikutnya apa? Ya presentasi. Ya presentasi aja. Nah, di proses presentasi itu pasti ada pertanyaan, ada handling objection dan sebagainya. Kita jawab seperti biasa. Baru pada saat telah selesai semuanya, baru saya biasanya lakukan motivasi untuk closing. Jadi closing itu bisa dengan banyak cara, salah satunya dengan motivasi, memotivasi mereka. Memotivasinya dengan cara apa? Paling saya suka adalah menggambarkan ke mereka apa yang akan terjadi 10-15 tahun ke depan dengan keluarga mereka. Ya, membawa mereka membayangkan yang indah-indah. Dengan produk ini, itu bisa tercapai. Gitu. Jadi itu memotivasi. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi di tengah-tengah saya harus cerita apa? Saya presentasi bukan cerita, Pak. Nah, kalau tadi berkaitan juga bagaimana dengan handling objection dan sebagainya, ya memang ada teknik juga ya handling objection. Salah satunya adalah Anda nggak boleh berdebat. Jadi jangan, oh nggak gitu Pak, oh itu salah Pak, oh itu keliru Pak. Nah, begitu Anda lakukan itu, apa yang terjadi? Anda sedang menciptakan permusuhan, dalam tanda kutip ya. Anda sedang menciptakan dua front yang berbeda. Saya berbeda dengan Anda. Gitu. Pada saat orang berbeda tuh biasanya lebih nggak suka kan, gitu. Apalagi orang-orang yang biasa cukup apa ya namanya, cukup dominan, orang yang cukup dominan. Pengusaha biasanya dominan mereka. Jadi pada saat orang menghadapi orang-orang yang dominan, Anda blok, ya Anda blok, Anda sanggah, itu pasti akan ngeblok duluan dia. So teknik yang saya pakai kalau kita lakukan namanya handling objection adalah pertama-tama saya satu frekuensi dulu. Saya melakukan yang namanya memahami dia, ya, empati, ya empati. Caranya gimana? Simple. Pak, saya paham kenapa Bapak punya pemikiran seperti itu. Lalu pause. Lalu lanjutkan. Nah, lanjutkan ini hati-hati. Lanjutkan ini bukan dengan kata-kata tapi Pak. Bukan tapi Pak. Tapi kita bisa lanjutkan dengan satu hal bisa saya sampaikan. Satu hal boleh saya sampaikan Pak. Begini. Baru kita nyajikan faktanya. Jadi pada saat kita mereka punya keberatan sesuatu, asuransi gampang jualnya tapi nanti susah klaimnya, kayak gitu kan. Nah, kita biasanya, oh enggak Pak, di tempat kami gini-gini nih. Semakin Anda menyanggah, semakin dia melawan. Percaya deh, hukum aksi reaksi. Ya, jadi Anda tahu bela diri apa tuh yang apa ya, saya lupa namanya, jujitsu atau apa gitu namanya. Itu kan menggunakan kekuatan lawan untuk kita. Kalau dia nonjol kita malah arahkan ke bawa energinya ke kita, bukan menentangnya. Sama, kalau pada saat kita handling objection, kita tidak menentangnya, tapi kita satu arah dulu, satu frekuensi dulu. Kita memahami dia, kita berusaha memahami dia dengan melakukan empati. Simple, dengan cara, saya bisa paham Bapak kenapa mungkin punya pernyataan semacam itu. Iya betul Pak Indra, Aikido, betul ya. Ya, saya bisa paham kenapa Bapak punya konsep seperti itu. Mungkin Bapak pernah dengar cerita dan sebagainya. Lalu jangan ngomong tapi. Biasanya kita gatel ngomong tapi, ya. Namun Pak dan sebagainya. Kalau kita ngomong tapi itu sama juga kita menolak konsep dia. Jadi pause aja, lalu katakan satu hal bisa saya sampaikan. Satu hal bisa saya sampaikan Pak, bahwa dari 100 klaim itu memang tidak semuanya dibayar. Ya, 93 data JI itu dibayar, 7 sisanya itu, dari 7 sisanya 4 dibayar tapi perlu waktu lebih lama karena proses investigasi.
karena dicurigai ada data-data yang berbeda, dan 3 yang benar-benar ditolak. Dan yang benar-benar ditolak ini pada umumnya karena kesalahan informasi pada saat masuk asuransi. Yang harusnya sakit tapi nggak dideklar. Ya, yang harusnya misalnya sudah darah tinggi, sudah diabetes dan sebagainya, tapi mengaku sehat-sehat saja, dan itu baru ketahuan pada saat klaim. Gitu. Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Eris tadi, di depan kita cerita untuk membuka pintu, di belakang kita memotivasi dengan melakukan ilustrasi kepada mereka apa yang akan mereka alami 15 tahun, 20 tahun ke depan. Dan di tengah-tengah ya kita presentasi. Pada saat presentasi terjadi handling objection, kita lakukan empati dulu, jangan langsung menolak, jangan langsung menyanggah, tapi pahami dulu, satu frekuensi dengan mereka, setelah itu pause dan menjelaskan tanpa kata-kata tapi. Itu ya Pak Iris ya. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Satu lagi boleh Pak? Boleh silakan. Tadi kan cerita closing terakhir itu ya Pak ya. Kalau buat cerita closing untuk kesehatan gimana itunya ya Pak ya? Cerita Kesehatan. untuk kesehatannya. Bisa aja begini, misalnya kan kesehatan kita ingat apa yang keunggulan entah apa namanya PPH plus, entah PSS ya, rawat inap ya misalnya ya. Nah kita bisa ngomong kan begini, di asuransi kita kan bukan berdasar harga kamar ya, tapi berdasarkan jenis kamar ya. Jadi kita bisa bilang begini, Pak, saya yakin yang namanya harga kamar rumah sakit akan semakin mahal setiap hari. Kenaikannya itu bisa lebih tinggi dari inflasi. Jadi bisa 10%, 15%, bahkan 20%. Karena komponen impor masih banyak di rumah sakit di Indonesia. Atau di industri kesehatan di Indonesia. Bayangkan 5-10 tahun lagi, orang-orang pada bingung ya mau masuk kamar yang mana, sementara kita tetap aman karena kita tetap disecurekan, tetap dijamin bakal dapat kamar di kelas VIP, yang kelas sendiri. Ya, pada saat anak-anak mungkin sudah kerja dan sebagainya, ya namanya manusia pada suatu saat akan mungkin sakit juga. Kita tetap di kelas yang bagus, VIP, dan tidak membebani siapapun. Dan kita bisa pensiun dengan mandiri, benar-benar martabat kita sebagai orang yang mandiri itu benar-benar bisa dilakukan terus-menerus. Jadi ambil plus poin dari produk kita, lalu ciptakan, ilustrasikan 15 tahun, 20 tahun lagi, produk itu kasih apa buat kita, buat nasabah. Coba ciptakan itu. Nah, kalau kita bicara PSS atau ya tadi PSS maupun PPH plus kalau di PGB gitu ya, itu kan yang dijamin kelas kamarnya bukan harga kamar. Dan itu penting dan itu menjadi kekuatan. Nah, bagaimana lalu kekuatan itu kita ilustrasikan ke 10-15 tahun ke depan yang menjadi keuntungan buat mereka. Nah itu. Ya Pak Iris ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Silakan siapa lagi? Ayo, ada lagi? Mantap ya. Ayo, ada Kak, Pak. Ya. Silakan. Saya Emma ya Pak. Sorry saya belum nyalain video. Ya. Enggak apa-apa Bu Emma. Pak. Ya, tadi kan Pak Eka ada sempat menyinggung tentang orang yang bakal mungkin beberapa tahun kemudian dia akan mengalami pensiun. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana mencari perhatian, minat kepada orang yang sudah pensiun, tapi dia masih bekerja dan memiliki pekerjaan di tempat yang basah, jadi otomatis punya banyak duit. Dia suka nyumbang-nyumbang, tapi dia sudah memiliki
polis asuransi dengan agen yang lain. Nah, bagaimana cara kita masuk mencari perhatian dia? Dia posisinya seberapa kaya, Bu? Artinya satu, saya Ya, mesti tanya, perawat inapnya sudah bagus belum? ya, tapi kelihatannya waktu awal-awal ngobrol itu saya cuma menceritakan, oh iya saya juga kebetulan dari Prudential, kayak bilang gitu kan. Ya, Kapan-kapan mungkin kita bisa ngobrol Pak, saya bilang begitu. Mungkin ini kesalahan saya kali ya. Dan terus dia langsung menjawab, oh saya sudah punya. Nah, ada kesan body language-nya itu dia sudah menutup diri. Enggak, gue udah punya, enggak usah lagi lu tawarin. Seolah-olah seperti itu yang saya tangkap. Nah, terus bagaimana saya bisa mendapatkan perhatian dia? Sementara kami selama ini berbicara memang melalui WA, sempat beberapa kali bertemu di acara tapi acara yang seremonial begitu. Terus kemudian kami pernah berkunjung melalui organisasi ke rumah beliau begitu. Nah, ya. Ya, jadi bagaimana kita memulai pembicaraan itu loh Pak, yang tadi Bapak bilang kan awal-awal kita jual cerita dulu, tapi ya bagaimana ya sekarang seperti ini situasinya gitu loh. Sementara dia kan mantan pejabat ya, yang mungkin penilaiannya sangat tinggi ya terhadap seseorang dan lain sebagainya begitu. iya. Jadi sebelum saya menjawab kasusnya Bu Emma, saya satu step sebelum kita bercerita sebenarnya ada satu step lain pada saat kita ketemu, pada saat kita mau bikin janji, kita nggak boleh salah set gitu ya. Kalau kita Iya. udah bilang ada yang beberapa bilang saya agen asuransi dan sebagainya, ada beberapa orang yang welcome tapi ada beberapa orang juga yang langsung menolak, baik menolak secara kurang enak maupun yang secara halus dengan mengatakan, oh saya sudah punya, kayak gitu ya. Itu satu yang klasik terjadi semacam itu. Jadi sangat penting kita untuk melakukan yang namanya trigger. Trigger adalah kalimat-kalimat singkat yang mampu mampu memprovokasi seseorang untuk kasih janji ke kita. So, trigger sekali lagi adalah kalimat singkat yang bisa memprovokasi orang untuk, ini beda nih. Lalu mau kasih janji sama kita. Trigger itu bisa disampaikan secara lisan, bisa melalui pesan singkat seperti WA dan seterusnya. Ya, tapi yang jelas trigger itu bukan untuk jualan. Trigger itu dimaksudkan untuk mendapati respon. Nah, banyak teman-teman di kita yang jualan lewat WA. Is a big no-no. Ya, jangan. Tapi kita bisa memprovokasi mereka melalui WA, melalui lisan, dengan kalimat-kalimat singkat yang, ini penting, yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Contoh. Kalau dia orang yang kaya, karena dia kan udah pensiun statusnya ya. Kalau dia orang yang kaya dan sebagainya, kita bisa menduga bahwa dia adalah orang yang menyumbang kemana-mana. Iya, menjadi donatur di mana-mana. Ya, di berbagai yayasan dia sering nyumbang dan sebagainya. So, saya bisa masuk dengan konsep asuransi untuk amal. So, yang saya lakukan adalah misalnya, Pak, saya yakin Bapak menjadi donatur di banyak tempat. Ya. Dan biasanya kita berdonasi selama kita masih ada. Saya punya ide bagaimana Bapak bisa berdonasi selama-lamanya meskipun kita, jangan bilang meskipun Bapak ya, meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Dan saya akan menjelaskan strateginya. Ingat kata-kata ini penting sekali. Orang suka dengan kata-kata strategi. Orang suka dengan kata-kata sistem yang baru. Orang suka dengan kata-kata privilege dan sebagainya. Ya. Dan saya akan tunjukkan strateginya. Bagaimana Bapak bisa mewujudkan itu.
Itu salah satu contoh. Contoh lain misalnya dia orang yang kaya dan kebetulan beragama Islam misalnya, kita bisa menyuguhkan wakaf. Pak, apakah Bapak bercita-cita untuk kelak mewakafkan sesuatu? Misal membangun sekolah untuk kaum duafa, atau membangun rumah sakit untuk kaum duafa, atau membangun masjid, atau membangun pesantren dan sebagainya. Ya. Jika iya, saya akan tunjukkan strateginya bagaimana mewujudkan itu dengan cara yang paling sederhana tanpa harus menyisihkan banyak uang. Nah ini kan provokatif. Saya nggak ngomong produk asuransi sama sekali kan. Jadi bagaimana kita membuat pesan yang memprovokasi untuk diresponi gitu loh. Banyak orang yang salah membuat WA untuk jualan. Produk kami begini-begini nih, kami ada campaign begini-begini ya sampai dengan tanggal sekian dan sebagainya dan sebagainya. It's a no. Gini teman-teman. Bayangkan jadi kalau teman-teman mau melakukan penjualan melalui WA atau apa, Anda harus bayangkan Anda adalah penerima WA tersebut. Anda adalah penerima WA tersebut. Kira-kira kalau Anda menerima WA seperti itu, kira-kira Anda gimana tindakannya? Membelikah? Jadi harus membuat sesuatu provokasi yang berkaitan sama mereka. Jadi nggak bisa secara umum. Itulah problemnya kalau kita jualan lewat WA. Itu berlaku umum. Padahal kebutuhan orang beda-beda. Sehingga kita harus masuk dengan satu cerita provokasi yang sifatnya spesifik untuk dia. Gitu, Bu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Iya, Nah, iya, sekarang Pak. kalau kasusnya untuk Ibu nih udah terlanjur gimana kan gitu ya. Bingung saya. Sudah, nggak apa-apa. Jadi provokasi lagi dengan Pak, saya yakin Bapak menjadi, jadi kita memang menduga kira-kira dia menjadi donatur enggak, kira-kira dia punya cita-cita untuk wakaf atau tidak, kira-kira dia bermasalah enggak di kesehatan, asuransi kesehatan, misalnya kayak gitu. Ya, misalnya kalau asuransi kesehatan ya, saya yakin Bapak ini, Pak, hari ini untuk seorang seperti Bapak itu punya kesempatan untuk memperoleh manfaat rumah sakit VIP seumur hidup. Dan saya akan tunjukkan strateginya. Jadi saya nggak jualan di situ. Dengan cukup sekian, enggak. Ada orang yang bisa jualan dengan WA ya kebanyakan sih kebetulan judulnya. Gitu. Tapi sayang kan Anda bayangkan gini. Anda kirim 100 WA. Yang nyaut 5. Yang 95 ngeblok Anda kan cilaka. Gara-gara kita jualan. Tapi saya kirim ke 100 orang sifat provokasi aja. Yang jawab bisa jadi 5 juga. Tapi yang 95 tidak ngeblok saya. Paham ya bedanya ya? Itu Bu. Jadi coba cari kira-kira apa yang dia butuhkan lalu provokasi dia dengan itu. Bukan untuk jualan, bukan apalagi untuk closing, tapi untuk diresponi. Itu loh. Konsep jualan di WA itu adalah untuk mendapat respon. Kalau mau dapat respon, jangan jualan. That's the idea. Apalagi misalnya harus tolong isi ini, isi itu, aduh gila. Ya, terus banyak teman yang hanya kirim gambar ya. Kebetulan di campaign kita nih, saya juga kritik sih ke via Prudential ya, sering bikin campaign kan gambarnya oke, tapi tulisannya kecil-kecil dan
Dan jangan pernah berharap ya teman-teman, jangan pernah berharap bahwa Anda kalau kirim WA ke prospek yang isinya gambar atau video, jangan berharap bahwa mereka pasti buka gambar tersebut, pasti menyimak video tersebut. Apalagi kalau gambarnya udah riwah, maksudnya riwah tuh sekotak kecil lalu tulisannya empet-empetan gitu. Yang sering banyak dilakukan oleh Prudential yang saya kritik sih. Ya, apalagi videonya panjang dan sebagainya. Orang nggak suka. Anda bayangin kalau Anda terima kiriman video, belum tentu Anda buka kan? Kenapa? Karena Anda nggak mau telepon Anda cepat penuh kan gitu. Apalagi orang yang nggak akrab, gitu, nggak kenal dekat lah. Jadi lebih baik kata-kata saja, tapi cukup provokatif. Nggak panjang-panjang, jangan panjang-panjang, jangan sampai jadi read more gitu. Jadi sebelum Anda mengirim ke yang bersangkutan, Anda coba kirim dulu ke suami atau ke istri Anda, ya kira-kira nanti cukup nggak tuh? Jangan sampai ada tulisan read more gitu ya. Ya gimana Bu? Jadi sebenarnya memang itu pertanyaannya, pertanyaan saya, cuman kalimat Bapak lebih mantap ya, bahwa bagaimana kita mengirimkan sesuatu kabar kepada orang itu untuk mendapatkan feedback gitu ya, dia mau menjawab gitu. Itu sebenarnya yang saya mau tanya, cuma tadi kalimatnya beda. Nah, Pak, Bapak kan udah jawab seperti itu caranya. Ada tadi satu kalimat Bapak mengatakan Bapak mengirimkan satu anggaplah suatu provokasi ya, kalimat provokasi atau trigger yang Bapak kirimkan, 5 yang merespon, 95 tidak ngeblok Bapak. Boleh kasih contoh nggak Pak? Kira-kira salah satunya seperti apa kalimat yang Bapak kirimkan itu? Salah satu contohnya adalah saya bilang begini, COVID sedang cukup tinggi dan banyak orang sulit memperoleh kamar. Kalaupun peroleh kamar, biasanya tidak nyaman kamarnya. Kalau ingin memperoleh kamar yang nyaman, biasanya harganya tidak murah. Ya, nah ada strategi khusus untuk bisa memperoleh kamar yang nyaman di saat COVID ini. Jika berminat, silahkan WA saya. Ya, silahkan balas WA ini. Terima kasih. That's all. Jadi saya nggak jualan, tapi saya kasih kabar baik yang sedang yang sedang memang sedang sedang jadi pembicaraan hari ini gitu. Ya kan? Jadi aja begitu. Mereka susah cari kamar. Ada kamar, bukan nggak ada kamar tapi peruntukannya berbeda. Yang untuk COVID yang dibayar pemerintah ya memang ada kuotanya gitu. Kalau mau bayar sendiri dan sebagainya ya beda lagi kuotanya ya. Harganya lain ya, VIP dan sebagainya. Nah gimana caranya kan gitu. Kata-kata strategi itu menjadi kata-kata yang buat orang menarik nih, something yang canggih gitu. Kelihatannya canggih, kelihatannya apa nih gitu, membuat orang penasaran. Sekali lagi ingat WA kita adalah untuk diresponi. Tujuannya itu. Betul. Ya Bu ya? Betul Pak. Ya. Thank you banget Pak, thank you. Iya, sama-sama Bu. Silakan, apa masih ada waktu? Boleh diulang lagi Pak Eka yang tadi COVID sekarang cukup tinggi. Ya, permintaan di saat COVID ini ya banyak yang mengeluh susah cari kamar, gitu ya. Bukannya tidak ada kamar, tapi alokasi kamar untuk COVID memang terbatas. Kalaupun dapat, kamarnya belum tentu nyaman. Ya. Nah, ada strategi untuk bisa memperoleh kamar yang nyaman di saat pandemi ini. Silakan balas WA saya jika berminat. Itu. Super sekali. Ya, itu kan saya nggak jualan kan. Artinya nggak ada kata-kata apa, nggak.
bagaimana men-trigger, bagaimana memprovokasi. That's the thing. Tujuannya untuk meresponin, bukan tujuan untuk jualan. Abis itu kan begitu ada respon baru kita jelaskan kan konsepnya seperti apa dan sebagainya gitu. Jangan kita sebelum diresponin tapi udah kalah duluan gitu. Ya. Tadi ada yang tulis di chat tuh apa saya untuk membaca. Dari Bu Nong Imah, Pak Eka. Iya, gimana? Bagaimana jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, Pak Eka? Bahkan yang punya asuransi atau yang punya duit pun sebagian tidak ada kamar saat ini di rumah sakit, gitu, alias chaos, Pak, karena pasien COVID melonjak tinggi. Ini kejadian nyata beberapa sahabat. Terima kasih, Pak Eka. Ya memang akan sulit. Bukan nggak ada kamar ya, ada. Tapi yang kelas E gitu dan sebagainya memang sulit, apalagi kalau misalnya kamarnya yang mau disubsidi sama pemerintah. Sekarang ini kan pemerintah membayari mereka-mereka yang jadi korban COVID gitu ya untuk rumah sakit tertentu. Tapi ada kuotanya karena pemerintah juga nggak bisa bayar mahal-mahal, rumah sakit juga nggak mau rugi ya dengan adanya ini gitu, nggak mau bangkrut kan mereka. Ya satu-satunya memang kamar-kamar melalui asuransi yang sifatnya VIP yang bisa diinikan itu, dan hari ini mungkin kelihatannya mahal gitu ya, tapi jauh lebih mahal kalau terjadi sesuatu kan. Kelihatannya premi untuk PSS aja lah, saya sih jual PSS aja ya, jual PSS aja dulu. Jadi situasinya kan udah lebih murah tuh PSS ya, jual yang satu kamar satu ranjang, satu kamar satu ranjang, one bed one room gitu. Ya Pak Eka, banyak yang juga belum ini nih Pak Eka, sepertinya tidak tahu sebenarnya memang rumah sakit pun mereka sudah ada kuota-kuotanya ya ada kan? kuota. Ini untuk BPJS, ini untuk apa yang disantun oleh Kemenkes COVID. Ya. Ini yang untuk bayar pribadi atau asuransi gitu. Nah itu kadang kita nggak menyampaikan, oh ini kita bayar sendiri loh. Kalau bayar ada, biasa gitu, ya kan? Karena saya di rumah sakit, saya ada salah satu rumah sakit ya, dia bilang emang pas kenal ya susternya, dia bilang, men tenang men katanya, di sini BPJS kita kamar kelas 3 itu satu kamar itu hanya satu ranjang kita kasih. Nah, dia ngomong terus terang loh, satu ranjang loh, itu lokasinya dekat rumah Bang Jupri itu. Jadi ada kelas 3 kan ada yang kamarnya 7, 8, 10, itu satu kamar cuma satu men. Dan kan kebijakan rumah sakit beda-beda. Seperti Pak Eka bilang, mereka juga nggak mau rugi, benar nggak? Karena pembayarannya juga lama, ya kan? Nah, terus sudah dan gitu. Kecil jumlahnya. Dan kecil ya, lebih kecil ya. Harga khusus deh ya. Banget. Gitu. Banget. Nah, itu katanya untuk operasi, contoh operasi usus buntu pun dia targetin cuma 3 juta. Jadi kalau sampai lewat dari 3 juta ya pasiennya nambah katanya. Jadi enggak seluruhnya apa Eka ya, enggak seluruh rumah sakit menerima BPJS dibayarin full. Betul sekali. Gitu. Jadi itu harus kita pahami juga kenyataannya itu. Yang Pak Eka bilang ya kita harus bicara kenyataan gitu. Jadi rumah sakit ini menerima pasien BPJS, iya, tapi ada kuotanya gitu, maksimum sekian. Meskipun masih ada ranjang, tapi ya kuotanya sekian karena ya tadi dibayarnya sedikit. Ya obat mungkin obat masih oke lah ya dibayar, tapi ongkos dokternya. Oh iya. Ya, ongkos dokternya sekali kalau di asuransi dia dibayar 150.000 per visit, ya kalau di BPJS dia dibayar 30.000 per visit.
Betul. gitu kan. Jadi ya jauh banget lah. Gitu. Tetangga saya ada yang dia marah-marah, dia bilang, men, gue udah bayarin anak gue mahal-mahal, zaman sekarang ada BPJS, dibayarnya cuma sedikit. Ya sudahlah, saya bilang, awalnya untuk apa? Ya kan dia supaya untuk dia bisa masa depannya bagus, ya udah itu anggap aja ini kita ada kerja untuk amalnya juga ada, ya kan gitu. Kalau 30.000 kali 10 juga kan lumayan, Ji, saya bilang. Kasihan anak saya, biarlah, ya kan. Dokter itu perlu kemanusiaan juga, jiwa sosial juga gitu. Rezeki nggak kemana-mana. Oke, ada teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Apakah Bapak bisa sampaikan strategi komunikasi lain via WA? Aduh, hilang nih. Bentar. Apakah Bapak bisa sampaikan strategi komunikasi lain via WA atau tulisan yang disampaikan yang lebih umum atau berlaku di setiap kondisi? Wah, kalau setiap kondisi sih nggak ada ya. Kalau yang namanya trigger atau provokasi selalu harus mengacu pada satu kondisi. Kalau secara umum orang nggak tertarik. Bukan nggak ada, orang nggak tertarik. Tujuannya tadi kan ingat, tujuannya adalah supaya orang merespon. Kalau kita membuat yang satu yang umum, misalnya ya sedia payung sebelum hujan. Kenapa Anda tidak mengasuransikan diri Anda sebelum terjadi musibah? Gitu kan? Misalnya ya, karena saya nggak pernah bikin yang umum, jadi saya nggak ini ngarang aja. Tapi ya orang nggak tertarik kondisi umum, tidak berkaitan dengan kepentingan dia atau tidak terkoneksi dengan kondisi saat ini yang sedang dibicarakan gitu. Jadi tips dari saya, kalau kita mau bikin suatu tulisan atau trigger ya, pokoknya trigger. Trigger itu kan kalimat pendek yang memprovokasi. Bisa 1-2 kalimat aja. Nah itu jangan yang sifatnya umum, harus sifatnya spesifik kepentingan orang tersebut atau sedang dibicarakan. Nah, itu yang akan karena tujuan kita, ingat sekali lagi, bukan mempromosikan produk loh. Banyak teman-teman salah berpikirnya, ya ini terserah teman-teman ya. Saya melihatnya strateginya kurang tepat kalau kita memperkenalkan produk dan sebagainya ke umum, belum tentu mereka. Tadi dari 100 orang, 5 respon menerima, tapi 95 yang lain ngeblok, sayang kan. Lebih baik saya kirim 100, 5 meresponi, tapi 95 yang lain no problem. Jadi yang umum rasanya nggak tahu saya kurang saya belum pernah melakukan, jadi belum bisa memenuhi pertanyaan tadi ya. Yang jelas buatlah sesuatu yang menarik yang berkaitan sama kepentingan dia. Kepentingan dia apa ya? Mungkin kepentingan spesifik dia atau yang berkaitan dengan situasi terkini yang sedang heboh gitu. Baru dia tertarik untuk meresponi. Itu pertanyaannya. Ada lagi? Itu Pak berarti yang untuk kepentingan dia atau situasi yang sedang berlangsung atau heboh itu termasuk teknik untuk membuat trigger itu ya Pak ya? Iya, jadi pesan WA kan sebelum kita presentasi kan, jadi kalau urutan siklus penjualan buat saya tuh gini, trigger pada saat kita ketemu.
bukan ketemu, pada saat kontak pertama kali. Kontak pertama kali kan bisa melalui pesan singkat, bisa melalui ketemu kan gitu ya. Kontak pertama kali. Saya memberikan trigger. Trigger adalah kalimat-kalimat singkat yang isinya provokasi. Kan gitu ya. Tujuannya apa? Diresponin. Gitu ya, diresponin. Nah, setelah dapat respon, baru presentasi kan. Presentasinya tadi bisa dengan jembatan bertanya ya, yang berkaitan sama dia kan gitu ya. Andi umur berapa sekarang, sekolah di mana, besok cita-citanya kalau boleh bercita-cita mau kuliah di mana dan sebagainya. Itu kan bridging untuk menuju presentasi. Atau bridgingnya bisa juga bukan melalui pertanyaan situasional, tapi juga bisa melalui cerita tadi yang saya sampaikan. Baru kita presentasi kan. Presentasi ada keberatan dan sebagainya, handling objectionnya dengan cara melakukan empati, jangan menolak mentah-mentah, jangan langsung head to head begitu ya, jangan. Lalu setelah semuanya oke, baru kita memotivasi untuk closing. Motivasinya bisa mengilustrasikan ke mereka apa yang terjadi 10, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kan gitu. Nah, setelah itu masih ada lanjutan yang sebenarnya follow up. Karena banyak agent tuh jago di presentasi, ya lemah di follow up. Gitu ya. Nanti kita bicara mengenai follow up. Nah, jadi pertanyaan Pak Iris tadi ya, pada saat kita men-trigger itu ya tadi apa yang menjadi kepentingan dia, harus spesifik kepentingan dia. Akan sulit untuk umum apa yang menjadi kepentingan dia atau yang sedang in hari ini. Kalau yang sedang in kan biasanya menyangkut kepentingan dia juga kan gitu. Itu sih Pak Iris. Nah, lanjut ya gimana? Itu kan kalau kita langsung dengan seseorang gitu kan ya Pak ya. Nah ini kalau misalnya mau nambah nih Pak ya, kalau misalnya kita untuk membuat sebuah trigger atau provokasi untuk di sosmed misalnya gitu Pak, itu kan kita tidak tahu kepentingan mereka itu apa gitu kan. Nah itu mungkin lebih cenderungnya dengan situasi saat ini atau gimana itu Pak? Kalau di sosmed beda lagi ya Pak ya. Kalau di sosmed kan kita banyak orang melihat. Ya. Nah kalau di sosmed itu strateginya adalah positioning. Positioning itu Anda mau dikenal sebagai siapa. Anda mau dikenal sebagai siapa. Nah di situ konsepnya positioning. Kalau Anda ingin dikenal misalnya sebagai orang yang membantu orang untuk mewakafkan, ya, untuk membuat asuransi wakaf dan sebagainya, bikinlah postingan-postingan yang memang sifatnya edukasi, bukan jualan. Edukasi mengenai wakaf. Kumpulin bahan-bahannya di situ. Jadi kalau di sosmed itu bukan posting-posting gambar. Saya ya silakan aja sih, ada yang suka dengan memposting gambar Prudential dan sebagainya. Prudential menurut saya udah dikenal banyak kok. Anda nggak usah promosiin lagi. Tapi Anda dikenal. That's the question. Nah, bagaimana Anda menunjukkan diri? Sosmed ini memungkinkan Anda ya untuk dikenal oleh orang seluruh Indonesia loh. Jadi bagaimana Anda memposisikan diri di situ? Itu namanya positioning. Anda menjual diri Anda sebagai siapa? Saya sebagai orang yang misalnya saya membantu banyak nasabah untuk merencanakan biaya pendidikan anak-anak kelak. Lalu apa yang saya tampilkan? Ya, berapa biaya pendidikan anak-anak sekarang dan kira-kira 10 tahun lagi jadi berapa? Cara ngitungnya gimana? Lalu apa saja yang bisa membuat rencana kuliah itu bisa jadi gagal?
Jadi saya menempatkan diri sebagai narasumber di situ. Sebagai orang yang bisa dipercaya, oh kalau saya mau cari ini, saya nanyanya ke Pak Eris. Gitu loh. Bukan sebagai orang jualan. Disitulah positioning. Jadi kalau beda ya, kalau WA kan langsung ke orangnya. Jadi saya bisa spesifik. Tapi kalau sosmed, itu orang banyak yang berkunjung gitu, yang bisa ngelihat dengan tanpa kenal kita dan sebagainya. Disitulah pentingnya kita positioning. Makanya gambar itu penting, tulisannya itu penting, ya nggak rapet-rapet, juga sifatnya edukatif. Jadi sosmed itu sifatnya harus edukatif. Ini sosmed yang bagus adalah cuman dua hal. Satu yang sifatnya bisa menambah pengetahuan seseorang, jadi informatif, edukatif. Yang kedua adalah yang bisa membuat orang tersenyum atau tertawa. That's it. Menghibur. Ya, itu teman-teman. Itu yang akan disukai. Ya. Jualan tempatnya Tokopedia. Ya, makasih Pak Eka. Ya, silakan Pak Iris. Ya. Sampai jam berapa nih kita? Saya sih bebas. Saya nggak ada kerjaan di sini. Silakan, teman-teman. Komen V masih di mute. Jadi mute tuh komen V. Ya, komen. Oh ya, sorry. Ada lagi rekan-rekan, ini kemurahan hati Pak Eka nih, mau apa namanya, mau memperpanjang waktu ya. Oh, silakan. Saya nggak ada kerjaan di sini. Ya, kalau nggak ada yang tanya, sayang nih, lewat begitu aja. Kesempatan banget nih. Kesempatan. Ayo. Iya, Memprovokasi dan menginspirasi ya Pak Eka ya. Iya. Ya, Bu Nur Leli, saya mau tanya bagaimana sebaiknya sikap dan bicara kita saat hilang. Soalnya saya pakai HP sini. Saya mau bagaimana baiknya sikap dan bicara kita saat kita mendapat respon baik dari calon nasabah saat mereka sudah bisa janji temu dan sudah menunjukkan akan closing. Udah dikasih itu tuh Pak, angin-angin surga gitu Pak. Ya, udah tinggal closing aja itu. Mau closing nih gitu. Kita tidak terlihat buru-buru closing kejar target. Wah. Emang kenapa kalau kelihatan kejar target? Jauh juga kan. Nah, teman-teman gini, ini berkaitan dengan follow up nih. Sekaligus saya bahas mengenai follow up ya. Nah, kalau tadi Bu Nur Leli udah mau dikasih closing, ya udah langsung aja closing aja, prosesnya biasa aja ya. Yang penting ini kan masalahnya ada di pikiran kita nih sebagai agent ya, supaya nggak kelihatan buru-buru closing, supaya nggak kelihatan sepertinya lagi ngejar-ngejaran, itu kan ada di pikiran kita. Benar atau benar? Iya kan? Belum tentu ada di pikiran mereka seperti itu. Siapa tahu mereka yang pengen buru-buru. Ya kan? Sering loh mereka yang ngejar saya untuk, gimana nih? Kan kadang-kadang proses underwriting kan lama. Ya. Mereka yang nanya, ngejar, gimana nih? Udah jadi belum? Sebagainya. Jadi teman-teman begini teman-teman. Itu seperti saya sampaikan tadi di awal, banyak agent jago presentasi, lemah di follow up. Kenapa? Salah satunya kenapa adalah karena mereka nggak enak hati, seperti ngejar-ngejar. Itu biasanya agent baru kayak gitu. Ya, seperti ngejar-ngejar nih, nggak enak hati. Oke, jadi tips dari saya adalah pada saat kita presentasi di awal sudah selesai, udah memotivasi dan sebagainya,
lalu nggak closing saat itu, tapi mau pikir-pikir dulu dan sebagainya, boleh-boleh aja kita ngomong pada saat itu, Pak, Bu, menjadi tugas saya untuk follow up. Kenapa? Ini untuk kepentingan Bapak, Ibu. Karena asuransi itu ada masa tunggunya yang baru berlaku efektif setelah sekian hari. Jangan sampai terjadi resiko saat masa tunggu. Itulah kenapa saya akan follow up. Dalam 1 minggu ke depan, Bapak Ibu nyamannya hari apa? Saya hubungi. Melalui apa? Apakah melalui telepon, atau saya datang, atau melalui Zoom, atau gimana? So, saya sudah agendakan follow up itu pada saat pertemuan pertama. Dan saya sudah nyatakan bahwa follow up itu untuk kepentingan mereka, bukan untuk saya. Sehingga saya terbebas dari rasa, kok saya ngejar-ngejar ya. Itu loh teman-teman ya. Jadi pada saat saya follow up, pada saat selesai presentasi, saya ngomongin bahwa jadi tugas saya untuk follow up ini. Untuk kepentingan Bapak Ibu. Karena ada masa tunggu. Jangan sampai terjadi risiko pada saat masa tunggu tersebut. So, Bapak Ibu dalam seminggu ke depan, hari apa Bapak Ibu yang nyaman untuk saya hubungi lagi. Apakah melalui WA, dan seterusnya. Jadi pada saat itu kita nggak ada lagi tuh rasa namanya, aduh kok saya sepertinya, dalam tanda kutip, ngejar-ngejar dia untuk komisi. Itu ada di pikiran kita aja sih sebenarnya. Jadi pada saat kita menyajikan kalimat seperti itu di depan, dan dia sudah memberikan waktu, iya deh nanti kalau gitu hari Rabu, hubungin saya lagi, atau kita ketemu lagi hari Rabu ya, sudah, apa aja. Gitu. Nah, ada kalanya pada saat kita mau follow up ini, nggak respon gitu ya. Nggak diresponin gitu kan, udah 2 kali, 3 kali ya. Awal-awalnya dibaca gitu ya. Habis itu nggak pernah dibaca gitu, cuman centang 2 doang, nggak biru gitu. PHP Ya, Pak. teman. Nah, PHP ya, nggak apa-apa. Nah, disinilah ada satu strategi lagi yang namanya asertif. Kita harus bersikap asertif. Asertif itu apa? Ya, tegas aja tanpa harus menyakiti orang. Jangan terus-terusan kita mau diombang-ambing dengan situasi yang nggak jelas kan gitu. Masa mau digantung terus, kan nggak mau. Move on gitu. Nah, jadi strategi saya kalau orang ini udah 3 kali saya hubungin, 3 kali batas saya hubungin nggak ada respon yang baik dan sebagainya. Lalu saya tinggal ngomong yang keempat. Selamat pagi Pak, mungkin saat ini Bapak belum berkenan atau belum cocok dengan penawaran saya. Ya, saya bisa paham. Dan jika suatu saat Bapak berkenan, silakan hubungi saya. Dengan senang hati saya akan bantu. Terima kasih. That's it. Nah, setelah itu kan tetap itu data ada di saya kan. Data itu tetap ada di saya. Datanya apa? Data nama sama nomor WA kan gitu ya. Tetap itu nggak saya buang dong. Tetap saya maintain. Maintainnya gimana? Bukan di update ini. Bukan di update apa namanya? Jualan. Enggak. Tapi kita kasih artikel mengenai menjaga kesehatan yang baik, olahraga yang baik, dan seterusnya. Cukuplah sebulan sekali, sebulan 2 kali cukup. Intinya cuma memaintain bahwa saya ada nih, saya masih hidup. Ya, kalau perlu ya hubungin saya.
dan itu menciptakan kesan positif, kesan profesional kepada mereka, sehingga mereka lihat, oh iya, si agen ini beda nih dengan yang lain. Gitu ya teman-teman. Tuh, menjawab tadi ya. Ya, sama-sama Bu Nur Leli. Ada lagi? Ya, ada lagi. Ini singkat, padat, dan elegan ya. Ya, karena pakarnya Komenvi. Iya. Dan ini seperti Pak Eris itu kan tadi ya, mungkin Pak Ega, apa yang supaya kita tahu apa kepentingan dia, ya bangun relasi dan fact findingnya harus ini ya, harus apa namanya, tepat ya. Itu. Rata-rata hari ini orang itu punya sosmed, meskipun nggak aktif mungkin di sosmednya. Ya, kalau teman-teman nyari Facebook saya nggak aktif di Facebook. Nyari Instagram saya, salah kalau nyari Eka Setiawibawa di Instagram saya. Ya, tapi kalau nyari di Instagram saya di Uang 360, nah itu saya di situ gitu ya. Saya yang membina itu. Kalau apa namanya, kita bisa ngintip Instagram orang atau Facebook orang gitu ya. Dari situ kita bisa tahu kan gimana dia, kegiatan dia. Apakah dia baru punya cucu misalnya. Apakah dia baru punya anak dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Jadi kita bisa tahu dari situ. Kalaupun kita nggak tahu sama sekali orang ini, ya kita coba cari tahu dari kenalan yang ada gitu, ya, yang mungkin kita kenal dari mereka gitu. Tapi kita harus tahu lah, kalau nggak kita susah akan menebaknya. Ya, atau ya tadi kalau kita memang nggak tahu ya kita ambil yang sedang in. Nah, itu juga bisa. Netral kan, yang sedang in hari ini emang nih COVID tadi, ya udah broadcast saja itu gitu. Jadi apa yang tadi yang saya sampaikan ya? Ya, yang paling penting itu tadi teman-teman, jangan bagaimana kita memposisikan diri lah, yang paling penting supaya Anda dikenal ya, dan diberi referensi. Nah, itu kan yang penting. Posisinya kalau benar udah pasti enak lah, tugas kita lebih ringan lah, nggak sulit ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, itu yang penting ya Pak Eka ya. Bagaimana kita memposisikan diri agar lebih dikenal dan apa Pak Eka? Dapat referensi. Oh, dapat referensi. Karena referensi itu kan dasarnya kepercayaan. Kalau kita udah dikenal dan dipercaya sama dia, dikenal dulu kan, dikenal lalu kita servicing, lalu dipercaya, nah baru kita bisa cari referensi. Oh iya, tadi yang saya mau sampaikan gini teman-teman, ini berkaitan juga mau referensi ya. Jadi ada 3 pendekatan ke customer. Kalau dulu ada yang namanya customer service. Customer service itu sifatnya pasif, nunggu. Kalau customer perlu apa, misalnya rubah alamat, ya, klaim, kemudian mungkin ganti apa, itu sifatnya customer service. Kita menunggu ditanya, kita menunggu diminta bantuan, gitu. Itu customer service. Itu tetap ada, tapi masih harus dilanjutkan lagi dengan yang namanya customer relation. Ya, customer relation ini lebih kalau tadi pasif sifatnya menunggu, kalau customer relation ini sifatnya sudah aktif, sudah proaktif, sudah kita yang inisiatif untuk membagi artikel, untuk membuat dia updated dengan produk, membuat dia update dengan nilai tunai dan sebagainya, itu adalah customer relation.
Pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan customer relation ataukah masih sebatas customer service? Gitu ya. Nah, yang terbaru, yang tercanggih adalah customer intimacy atau customer experience. Bagaimana customer memperoleh experience, memperoleh pengalaman yang positif dari Anda. Pengalaman-pengalaman yang positif bisa saja, ya ini sayangnya pada saat pandemi susah ya, tapi kalau pada saat normal nanti, ya Anda bisa pas lagi bareng-bareng, ngopi bareng-bareng, ya Anda bisa tiba-tiba datang ke rumah mereka, membawakan makanan kesukaan mereka. Tentunya Anda harus tahu betul makanan kesukaan mereka apa. Ya, Anda bisa secara surprise gitu ya, memberikan hadiah pada saat ulang tahun, ya berupa kue lah atau apa. Anda bisa juga misalnya pada saat Anda jalan-jalan kemana, Anda mengirimkan kartu pos, ya dan seterusnya. Itu customer intimacy namanya. Bagaimana dia mengalami secara intim, secara lebih dekat, secara lebih personal dengan Anda gitu. Ya, itu yang hari gini kita sebagai agent levelnya itu udah harus seperti itu. Ya tentunya nggak semua klien, ya tapi Anda pilihlah top berapa klien. Saya top 100 klien Anda yang top ini bukan hanya berdasarkan API ya, tapi berdasarkan juga yang sering kasih referensi. Itu mungkin API-nya nggak seberapa, tapi dia sering nih kasih referensi kita. Itu VIP buat saya gitu. Ya, saya kalau pas lagi jalan-jalan ke luar negeri dapat perjalanan dari Prudential, saya udah siapin dari rumah, saya udah print label nama dan alamat. Nah, begitu saya sampai di Roma misalnya, saya udah tinggal cari kartu pos di situ kan banyak ya yang gambar-gambar bangunan-bangunan di Roma misalnya. Udah saya tinggal tempelin label-label nama tersebut, lalu di balik kartu pos itu saya tulis tangan, jangan ketik, tulis tangan, ucapkan terima kasih Pak atas support Pak Andre selama ini, maka saya dan istri hari ini berkesempatan memperoleh penghargaan dari Prudential dan dengan perjalanan insentif ke Roma. Saya berharap saya bisa memberikan layanan lebih baik lagi di kesempatan mendatang. Salam sehat. Saya kasih bahwa saya masukin di kantor pos setempat, perangkonya murah, memang lama nyampenya, ya. Saya udah nyampe duluan di Jakarta, dia baru seminggu kemudian baru terima kartu posnya. Tapi dia itu surprise, something yang wow gitu. Harganya nggak seberapa. Nah, satu lagi misalnya kalau misalnya Anda memberikan hadiah pada saat ulang tahun, itu biasa. Ucapan pada saat ulang tahun itu biasa. Tapi misalnya di hari-hari tertentu gitu yang nggak ada, tidak dalam rangka hari raya, tidak dalam rangka ulang tahun misalnya, kasih sesuatu itu kan surprise gitu ya. Jadi bagaimana mereka mengalami sesuatu hal yang merasa diperhatikan, merasa diistimewakan. Nah, itu yang namanya customer experience, customer intimacy. Iya, selama ini tujuan kita menjadi agent apa tuh? Tolong bacain tuh. Selama ini tujuan kita menjadi agen adalah membantu para keluarga dalam merencana keuangan keluarga. Ternyata dengan berjalannya waktu, apalagi kondisi ekonomi menurun, beberapa nasabah premi menjadi sebuah beban. Padahal bukan nggak punya uang buat premi, tapi kita menjadi samsak saat nasabah lagi butuh uang. Bagaimana cari nasabah seperti itu? Oke. Halo darling, udah sarapan? Good question. Waduh, ada yang darling nih. Bocor. Soalnya. Bu Emma. Ya, jadi apa namanya? Ya, good question tadi.
bagaimana dengan kondisi seperti ini ya, kondisi orang yang lagi susah, bayar premi itu susah ya gitu. Oke, nggak masalah. Jadi kita downgrade aja nggak apa-apa. Justru kita sedang memberikan empati. Pada saat ini jangan kita mendorong mereka untuk melakukan yang namanya ngejar bayar premi. Jadi kayak kita debt collector gitu. Mereka sedang lagi susah, jelas-jelas lagi susah, kita memotivasi. Udahlah, premi cuma segini, apa sih artinya gitu. Kelihatannya buat kita sepele ya. Masa sih dia nggak bisa bayar 5 juta? Kita nggak tahu loh sebenarnya kondisi mereka, kita nggak tahu loh. Jangan-jangan benar-benar 5 juta aja mereka nggak bisa. Kenapa? Semakin besar kegiatan usaha seseorang, semakin besar kewajibannya. Gitu kan. Kewajiban untuk PHK orang aja nggak gampang gitu. Dia harus nyediain pesangon berapa duit gitu. Jadi teman-teman, bagaimana kita berempati? Ini justru kesempatan. Pak, Bu, saya bisa paham kondisi saat ini lagi mungkin kurang bagus. Yuk kita duduk bersama, kita rancang ulang. Kita lihat mana yang lebih esensial, mana yang lebih penting. Gitu kan. Nah, kalau saya merancang ulangnya ya, contoh penyakit kritis, misalnya saya kurangin alih-alih sampai 85, ya udah sampai 55 dulu lah. Ya kan? Sehingga bisa kurang. Tapi UP sedapat mungkin, UP tidak dikurangin. Sedapat mungkin ya. Kecuali memang ya udah nggak bisa lagi, ya udah kurangin. Yang esensial dulu. Yang esensial itu apa? Ya jelas rawat inap, itu udah esensial lah. Kedua sakit kritis. Ketiga baru meninggal. Gitu. Jadi yang esensial, jadi esensial itu ya tadi rawat inap, sakit kritis nggak perlu sampai 85, ya meninggal nggak perlu sampai 99 misalnya. Secukupnya dulu aja supaya preminya bisa terjangkau. Itu. Kalaupun masih belum terjangkau juga, ya ajaklah dia. Kalau dia nggak mau jadi agent, ya paling nggak jadi referensi lah. Ya kan? Kita bisa tawarin, Pak Bu, oke deh gini, Pak kenalin saya pada 5 orang teman Bapak. Ya, nanti dari sebagian komisi saya untuk membayar dulu premi Bapak sehingga proteksi masih tetap jalan. Ini bisa dilakukan gitu. Ya berbagi kan nggak ada salahnya, apalagi di masa susah, anggap sebagai amal. Kemudian juga misalnya bisa aja kita bayar coy-nya dulu kan bisa. Jadi setelah misalnya nggak mau diturunin, bayar coy-nya doang dan biaya admin, kan kita bisa tanya ke Prudential, berapa sih coy tahun ini, berapa biaya admin yang harus dibayar. Ya udah sebagai top up itu aja. Atau misalnya diturunin semuanya, habis itu bayar coy-nya doang lagi. Boleh nggak? Boleh. Ya. Dengan begitu kita menjadi bagian dari mereka. Dengan begitu mereka merasa benar-benar kita memahami mereka gitu. Ya, nggak cuma senangnya doang, pada lagi susahnya juga kita ikut dong gitu ya. Itu ya menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Oke, terjawab ya, Bu. Ya. Pak Eka, Udah boleh keburu saya marah mungkin nanya? besar. Iya. Sorry, ini tadi udah keburu marah besar karena keburu kedebet rekeningnya. Kalau marah karena keburu kedebet kan bukan kesalahan kita ya. Iya. Jadi ya sudahlah. Jadi udah nggak bisa diajak ngomong lagi. Diajak ngopi ya, Pak. Di WA-in lah. Kalau diajak ngomong nggak bisa, di WA-in aja. Bu, sebagai solusi supaya
proteksi masih ada, tapi juga tidak memberatkan, ya. Kita bisa rubah kok polisnya. Itu aja. Untuk itu memang saya perlu ketemu atau kita perlu Zoom meeting gitu. Kalau nggak mau juga ya sudah lah, move on lah. Ya gimana Pak? Silakan Pak. Iya, ya terkadang gini Pak Eka tadi masalah tadi ya branding di sosmed gitu kan. Kita agen-agen mungkin leader juga gitu kan melakukan hal ini gitu kan. Namun biasanya kan kadang-kadang keburu gitu, keburu nafsu untuk media di media sosmed itu kita berharap banyak closing di situ secara cepat dan instan ya Pak ya gitu. Sebenarnya dalam aturan di online itu ada tahapan-tahapannya nggak Pak? Misalkan dari yang selama ini Pak Eka, pengalaman Pak Eka gitu. Misalkan dari branding berapa bulan gitu kan, terus gitu. Mohon pencerahannya Pak Eka. Iya, itu istilahnya funneling. Funneling itu adalah, tahu kerucut ya? Kerucut. Jadi kita menyaring orang-orang yang namanya belum prospek, namanya leads. Makanya ada Pro Leads hari ini. Leads, cari leads. Leads itu belum prospek, belum jadi prospek. Nah, cari leads gimana ya? Udah pancing aja terus dengan cara kita posting-posting sesuatu yang bermanfaat. Gampangnya gini teman-teman. Kalau Anda mau mengedukasi orang, memposting yang sifatnya edukatif, ya jawab aja pertanyaan-pertanyaan apa yang biasa ditanyakan oleh awam mengenai asuransi. Coba Anda bikin pertanyaan, Anda bikin list pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira banyak ditanyakan oleh awam mengenai asuransi jiwa, mengenai asuransi kesehatan. Contoh ya, kenapa kok ada klaim yang ditolak? Iya. Nah, berdasarkan kalimat itu jadiin judul tuh. Kenapa tidak semua klaim diterima? Nanti di bagian penjelasan Anda jelasin. Kan sifatnya edukatif. Coba Anda bikin ya. Banyak kan pertanyaan-pertanyaan awam mengenai asuransi kan. Nah, itu kalau Anda teliti, Anda cukup rajin ya. Anda bisa tulis tuh. Bikin aja. Bisa 20-30 pertanyaan. Lalu Anda jawab. Posting jawaban-jawaban itu. Ya, jadi banyak sekali yang Anda bisa mengedukasi gitu. Ya. Nah, teman-teman sifatnya musik ya. Sorry, sebelah ada. Musik juga. Kedengaran ya suara saya masih ya? Kedengaran Pak. Oke, jadi pertama ya tadi mengedukasi dengan cara apa yang mereka banyak tanyain gitu. Itu aja sih. Nah, mereka juga pengen kenal Anda gitu ya. Terus sesekali, jadi Anda posting di sosmed itu ada jadwalnya yang sifatnya edukasi berapa hari gitu ya. Terus yang sifatnya personal boleh karena Anda bukan siapa, Anda kan manusia sosial juga gitu. Silakan gitu. Dan ada waktunya juga Anda menunjukkan siapa Anda gitu sebagai agen asuransi misalnya. Hari ini saya senang sekali atau saya bangga sekali atau saya merasa bermanfaat karena saya hari ini bisa membantu nasabah saya klaim rawat inapnya misalnya kayak gitu. Ya, sesekali aja. Tapi kalau terus-terusan mengenai bagi Anda ya enak orang lihat. Iya. Mual ya Pak. Enak. Iya, yang pengen dilihat ada nggak sesuatu yang bermanfaat dari Anda? Itu. Paling gampang gini, kenapa Anda memfollow seseorang? Kenapa Anda memfollow suatu akun? Pasti karena Anda melihat akun itu ada manfaatnya buat Anda, kan gitu. Nah, pertanyaan yang sama juga gitu.
bagaimana akun itu bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Ya. Ada lagi? Suaranya berisik. Komenpi masih di mute tuh. Ya, lagi renov ya, Pak Eka? Nggak tahu nih di villa kan saya di Oh, di villa ya? dulu. Ya, saya pindah dulu sebentar. Oke, sekarang kan cukup banyak ya kita dapat dari Pak Eka. Sudah puas apa kita juga masih ada beberapa yang mau aktivitas ya Bang Jupri ya? Iya. Oke. Ini kayaknya udah pertanda untuk penutupan nih Pak Eka. Ya udah diusir-usir. Iya ini. Tapi apapun yang kita dapat ya, ini banyak loh Pak Eka. Walaupun banyak sedikit, yang penting ada sesuatu yang baru yang menginspirasi yang bisa kita lakukan Pak Eka ya, untuk supaya kita bisa lebih baik lagi. Iya. Ya gitu. Sehingga progresnya pun akan berangsur-angsur lebih baik. Gitu ya Pak Eka. Siap. Yang penting setia pada proses ya. Nah, itu banyak yang nggak sabar kan gitu. Kalau saya ada tagline gini, fokus pada tujuan, setia pada proses. Wih, keren itu. Keren. Karena bikin kue pun kalau nggak mau proses ya mana bisa, nggak enak ya kan. Bantet gitu jadinya. Itu orang hebat juga diproses ya Pak Eka ya. Oh, jatuh bangun, harus jatuh bangun gitu. Nggak mungkin langsung ledak gitu. Jatuh bangun. Justru karena udah. Dan gini, Komenpi sering ngintip ke channelnya Pak Eka, katanya Eka. Iya. Tuh channelnya tuh, katanya Eka di mana Tanya YouTube Eka ya? di YouTube. Eka. Ya, di YouTube-nya. Nah itu barusan yang terakhir tuh saya mengenai bagaimana mengirimkan pesan. Ada 9 rahasia cara mengirimkan pesan WA. Coba dilihat. Iya. Itu YouTube saya terakhir seminggu lalu kalau nggak salah. Rahasianya udah dibuka tuh ya. Oh, kenapa harus ditutupin gitu? Itunya luar biasanya tuh yang di Prudential semua berbesar hati mengeluarkan seluruh ilmunya ya. Iya, the more you give, the more you get. Iya. Pada saat saya menyampaikan sesuatu, satu teknik dan sebagainya, mau nggak mau saya dipaksa untuk belajar teknik yang lain, Pak. Iya. Dengan begitu saya bertambah, gitu loh Pak. Dengan begitu saya nggak pakai teknik itu aja terus gitu. Saya cari lagi. Gitu. Iya. Jadi jangan pelit lah, kasih aja. Oke Pak Menpi, teman-teman. Apa namanya? Menambahkan jurus baru ya. Oke, terima kasih banyak nih Pak Eka. Sama-sama Pak. Kenyang hari ini. Hari ini kita dikenyangkan. Tinggal maaf, kita Pak melangkah Eka. ya. Komenpi maaf Pak Eka tadi di YouTube itu apa Pak yang mengenai WA tadi Pak? Teknik apa Pak? Lihat aja ditanya Eka, nanti keluar yang terbaru 9 rahasia WA Anda sukses kalau nggak salah, saya lupa judulnya. Seminggu ya. Oke Pak, oke terima kasih Pak. Sama-sama. Share ya, di-share aja ke teman-teman yang lain gitu supaya bermanfaat. Terima kasih Sama-sama Pak Eka. ya teman-teman, sama-sama. Thank you. Biasa. Semoga Pak Eka lebih diberkati. Tanya Ekanya. Iya, sorry, itu YouTube tanya Ekanya nyambung ya. Nyambung. Iya. Nyambung. Iya. Kalau nggak nyambung nggak dapet ya Pak. Iya.
nggak tahu nyasar kali ke tempat lain, nggak tahu harus Iya. nyambung sih. Iya. Seperti channel ya harus nyambung Iya. dulu ya. Oke, makasih banyak nih Pak Eka. Sama-sama. Teman-teman sampaikan terima kasihnya kepada Pak Eka. Silakan. Makasih Iya, Pak Eka, terima kasih. ilmunya, pengalamannya. Sehat-sehat Terima selalu ya Pak kasih. Eka. Sama-sama. Sehat selalu. Makasih Pak Eka. Terima kasih Sama-sama. Pak Eka, sukses Thank selalu you. dan bahagia bersama Biasa. keluarga. Wah, Amin, luar amin. biasa. Makasih Pak Eka. Iya, Eka. Selamat sama-sama. berlibur Pak. Ini Eka. nggak liburan, ini ngungsi gitu. Cara. Soalnya nggak bisa kemana-mana juga. Pak Eka, mungkin untuk emergensi bisa Staycation apa ya? gunakan, Staycation. bisa Iya. gunakan kartu. Kenapa, Pak? Pak Eka, mungkin kalau emergensi mau balik bisa gunakan kartu nama atau kartu anggota kita. Kita mau bantu klien nih di. Sayanya sendiri nggak masalah balik ya. Tapi anak saya belum vaksin. Anak saya yang umur 15 tahun yang belum vaksin, sekarang harus ada bukti kartu vaksin, itu Betul. problemnya. Baik pesawat, kereta, bus, itu mensyaratkan itu, nggak bisa. Kemarin kan kita udah berusaha, wah ditolak juga, ya udah terpaksa saya reschedule gitu. Ada aturannya. Iya. Sampai PPKM kelar. Nggak apa-apa sih, saya enak juga kerja dari sini. Mantap ya. Sama. Menikmati apa yang ada ya. Ya, siapa tahu dapat prospek baru di sini. Gitu. Amin. Betul. Kembangkan sayap Iya. ya Pak Eka. Oh iya. Mantap dah. Oke, terima baik. kasih banyak nih Pak Eka. Tuhan Iya. berkati. Iya, sama-sama. Amin. Terima kasih. Kita nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Iya. Setelah ilmunya dipakai nih. Tentu Pak Eka pesannya Harus apa nih? dipakai. Dipakai ya. Iya, praktek atuh, kalau nggak dipraktekin gimana? Dokter Dan itu nggak bukan praktek teori pernah ya. dibayar ya. Nah, itu bukan teori ya, artinya itu yang saya praktekkan gitu, dan it works gitu. Jadi sayang kalau nggak dipakai. Gitu. Oke, sampai jumpa Pak Eka. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, salam selamat untuk pagi. Ibu ya. Ibu saya di Jakarta. Oh di Jakarta, wah kangen Catherine dong. di Jakarta, iya. Saya Thank berdua you anak Pak aja. Eka. Ya, sama-sama. Istrinya Pak Eka cantik. Udah. Iya. Kayaknya mau istirahat. Oke. Ya, sampai jumpa Makasih ya. semuanya. Ya, Ya. bye-bye. Bye. Gimana, ada yang mau perlu dibahas lagi Pak? Aja udah cukup kenyang ya. Ntar muntah lagi. Pak Yang Melvi penting dia jalan. sempat Hah? ini ya, nyatetnya yang tadi yang pesan provokatif ya. Pesan provokatif yang apa tuh? Tadi yang saat ini yang Minta trigger rekaman tadi. aja nanti, minta rekaman aja sama Yes. Alfia. Iya. Siap. Ya. Rekamannya didengar ya. Prokat. Siapa yang bocor tuh? Ya. Nggak masalah. Yuk, gimana? Mau lanjut? Atau Setelah dapat ilmu kita berdoa dulu, kita lakukan ya. Siapa yang bocor sih? Komen V kayaknya. boiler room dulu kali Oh, Pak Melvi.